Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang pecahan. Jadi nanti ada soal cerita dan ada soal biasa. Kita bahas saja satu persatu. Di sini ada soal nomor 1. Buku sebanyak 20 buah akan dibagikan kepada Irma dan Susi. Jika Irma mendapat 45%, tentukan banyak buku yang diperoleh Susi. Di soal nomor 1 ini ada beberapa macam cara jawabnya. Jadi saya beri contoh 2 cara pengerjaan yang berbeda tetapi hasilnya sama. Nah, kalau dia soalnya berbentuk soal cerita, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dan ditanya dari soal tersebut. Katanya di sini bukunya sebanyak 20 buah. Buku 20, kemudian Irma mendapat 45%. Kita tulis di sini Irma 45%. Kemudian kita tuliskan yang ditanya. Yang ditanya adalah banyak buku Susi. Kemudian kita jawab. Di sini saya gunakan dulu cara pertama. Cara pertama ini kita cari dulu punyanya Irma, baru kita cari punyanya Susi. Banyak bukunya. Banyak buku Irma tadi adalah 45% atau 45/100, langsung kita tulis seperti ini, sama saja, dikalikan dengan jumlah bukunya yaitu 20. Kita hitung. Cara hitungnya ini 45 kita kalikan 20 baru kita bagikan dengan 100. 45 dikali 20 itu 900 per 100. 900 dibagi 100 ini 9. Bukunya Irma ada 9. Sekarang kita cari bukunya Susi. Bukunya Susi itu tadi 20 buku dikurang bukunya Irma 9. Maka jawabannya ada 11. Ini cara pertama. Sekarang kita gunakan cara kedua. Cara kedua ini kita cari dulu banyak persentasenya buku Susi. Ini dari 100% kita kurangkan dengan banyak buku Irma. Banyak buku Irma dalam bentuk persentase tadi, maka 100% kita kurangkan 45%, maka persentase buku Susi adalah 55%. Nah, sekarang kita cari banyak buku Susi. Banyak buku Susi 55% atau 55/100 kita kalikan dengan 20. Sama cara hitungnya. 55 dikalikan 20 itu berarti 110. Kemudian kita bagi dengan, maaf ini jawabannya 1100, kita bagi dengan 100, hasilnya 11. Ini ada 2 cara yang berbeda tetapi hasilnya sama. Jadi untuk cara pertama kita cari dulu banyak buku Irma, baru kita kurangkan dengan jumlah seluruh buku, atau kita cari persentase bukunya Susi baru kita kalikan dengan dengan banyak bukunya tadi.
Kemudian untuk soal yang nomor 2, dalam ulangan matematika, Beni menjawab 30 soal dari 40 soal yang diberikan. Tentukan persentase soal yang bisa dijawab Beni. Sama, kalau misalkan masih bingung, tuliskan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Beni menjawab 32 soal. Jadi, soal ada 40. Dijawab 32 soal. Terus yang ditanya adalah persentase soal. Dijawab begini. Kemudian kita cara jawabnya. Soal yang dijawab dikali 100 dibagi dengan banyak soal. Kita masukkan angkanya. Soal yang dijawab tadi ada 32 dikali 100 dibagi banyak soal 40. Nah ini kalau kalian hitung satu-satu, itu nanti 32 kita kalikan 100 baru dibagi 40. Nah kalau saya lebih sukanya ini kita bagi 10, kita bagi 10 sehingga sisanya 32 dikali 10 dibagi 4. Kemudian ini bisa dikalikan dulu baru dibagi, tapi kalau saya ini saya bagikan dulu dengan ini, saya bagi dengan 4, ini saya bagi dengan 4 juga. Sehingga 32 dibagi 4 itu hasilnya 8. 4 bagi 4 1, nggak perlu ditulis bawahnya, ini dikali 10, ini 80. Maka persentasenya yaitu 80%. Sekarang untuk soal nomor 3, Joko memiliki kawat sepanjang 3,1/4 meter. Kawatnya 3,1/4 meter. Kemudian kerangka kubusnya yang dibuat yaitu 5/12 meter. Kemudian diberi lagi sepanjang 2,3/4 meter. Inilah yang harus kita tulis. Kemudian yang ditanya adalah panjang kawat Joko sekarang. Caranya langsung saja kita tulis. Tadi kan katanya si Joko memiliki kawat sepanjang 3,1/4 meter. Kalau hitungan tidak perlu tuliskan satuannya di sini. Kemudian dari 5/12-nya itu digunakan untuk membuat kerangka kubus, berarti ini dikurang 5/12. Kemudian lagi Joko ternyata diberi kawat. Karena dia diberi, maka ini ditambah sebanyak 2,3/4. Tulisnya seperti ini dulu. Langkah kedua adalah ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau ada yang lupa, di sini saya tulis 3,1/4, berarti 4 dikalikan 3 ditambah 1, ini ke sini dikali, kalau sudah ini ke sini ditambah per 4. 4 kali 3 12 tambah 1, di sini 13/4 dikurang 5/12 ditambah sama 4 dikali 2 8 ditambah 3 11, di sini jadinya 11/4. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ternyata masih belum sama. Penyebutnya belum sama. Nah, kelipatannya yang harus kita cari. Di sini saya tuliskan kelipatan penyebut.
4 itu kelipatannya 4 dikali 1, kita tuliskan di sini 4. 4 dikali 2 8, 4 dikali 3 12, 4 dikali 4 16 dan seterusnya. Kalau 12 kali 1 12, 12 kali 2 24 dan seterusnya. Yang sama di sini adalah 12. Sehingga nanti semua bawahnya harus kita jadikan 12. Karena ini belum 12, maka 4 harus kita kalikan dengan 3. Yang di atas juga harus kita kalikan 3. Ini tetap ditulis. Nah ini sama. Karena tadi 4 harus kita kalikan 3, maka yang di atas juga harus kita kalikan 3. Kemudian kita hitung. 13 kali 3 ini adalah 39 per 12. Kita kurangkan dengan 5 per 12. Ditambah dengan 33 per 12. Karena bawahnya sudah sama semua, bisa kita hitung. Langsung saja. Yang mau kita hitung adalah yang kiri dulu, boleh. 39 dikurang 5. Ini berarti 34 per 12. Kita tambahkan dengan 33 per 12. Jadi tambahkan 2 ini dulu. Ini hasilnya di sini. Kalau yang belum ditambah, belum dihitung, itu dituliskan ulang seperti ini. Langkahnya bertahap. Kalau sudah kita jumlahkan bagian atasnya, maka hasilnya adalah 67 per 12. Ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran, bisa juga seperti ini. Untuk yang lupa cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, jadi di sini 67 per 12 itu, di sini ya caranya, kita bagi 67 kita bagi 12 sekarang. Perkalian 12 yang hasilnya 67 atau sebelum 67. Nah yang sebelum 67 itu yaitu 12 dikali 5. 12 kali 5 itu hasilnya adalah 60. Kalau kita kurangkan sisa 7. Nah ini cukup sampai sini. Maka kita tuliskan lagi. Ini sama dengan ini ditulis besar-besar. Kemudian sisanya ini ditaruh di atas sini kecil-kecil per penyebutnya. Seperti ini. Untuk yang nomor 4, Anwar menerima gaji sebesar 3.500.000 setiap bulan. Dari gaji yang ia peroleh akan dipotong pajak sebesar 15%. Tentukan gaji yang diterimanya. Tuliskan dulu yang diketahui, ditanya dan dijawab. Kemudian yang diketahui adalah gaji sebesar 3.500.000. Ini kita tulis gaji awal. Gaji awal 3.500.000, nggak perlu, ini nggak apa-apa. Kemudian pajaknya sebesar 15%. Kemudian lagi yang ditanya adalah gaji yang diterima setelah dipotong pajak, itu nanti kita sebutnya gaji bersih. Kalau sudah, kita jawab sekarang. Caranya adalah kita cari dulu berapa besar potongan pajaknya. Caranya, gajinya pajaknya tadi sebesar 15% atau 15 per 100, kita kalikan dengan 3.500.000 rupiah. Nah ini kalau kalian ngitungnya terlalu banyak, ini langsung kita bagi dulu. Di sini kita bagi 100. Ini kita bagi 100. Berarti nolnya kita coret 22. Kemudian sisanya 15 dikali 35.000. 15 kali 35.000 ini hasilnya adalah 525.000. Nah ini baru potongannya. Yang diminta adalah gaji bersihnya. Maka untuk mencari gaji bersih sama dengan gaji awalnya. Gaji awal kita kurangkan dengan potongan pajak. Atau ini boleh kita tulis pajak saja, sebenarnya tidak apa-apa. Jadinya 3.500.000 rupiah kita kurangkan dengan 525.000 rupiah. Kita kurangkan.
setelah kita kurangkan adalah Rp2.975.000. Maka gaji yang diterima oleh Anwar hanya Rp2.975.000 ini setelah dipotong pajak. Lanjut ke soal yang nomor 5. Suatu persegi panjang diketahui ukurannya yaitu panjangnya adalah 8,1/2 cm dan lebarnya 6,1/2 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Kalau seperti ini boleh tidak perlu ditulis diketahui dan ditanya, langsung saja kita jawab. Jadi di sini ada persegi panjang ceritanya, di mana panjangnya itu bagian sini, panjangnya adalah 8,1/2 atau kalau kita ubah 8 dikali 2 tambah 1 berarti ini 17/2 cm. Lebarnya adalah 6,1/2, kita ubah juga 2 dikali 6 12 ditambah 1 13/2 cm. Ini adalah ukurannya. Kemudian kita cari kelilingnya. Keliling dari persegi panjang adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Ini kita tuliskan rumusnya dulu. Kemudian kita masukkan angkanya. Panjangnya adalah 17/2 tadi, lebarnya adalah 13/2. Setelah ini kita hitung yang di dalam kurung dulu, yang belum dihitung tetap ditulis ulang. Karena ini angka bawahnya atau penyebutnya sama-sama 2, bisa langsung kita tambahkan. Sehingga kita boleh tambahkan atasnya 17 ditambah 13 adalah 30/2. Kalau sudah sekarang kita kalikan 2 dikali 30 dibagi 2 boleh, atau 2 ini kita bagi 2 hasilnya sisa 30, sama saja. Begini saja, 2 dikali 30 60 bagi 2 tetap 30. Maka kelilingnya adalah 30 cm. Sekarang kita cari luasnya. Luasnya rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 17/2 dikali lebarnya adalah 13/2. Nah, kalau dia perkalian pecahan, atas dikali atas, bawah dikali bawah. Langsung saja dikalikan tanpa menyamakan penyebutnya. Sehingga langsung kita hitung 17 dikali 13. Hasil perkaliannya adalah 221/4. Boleh seperti ini, atau kalau mau kita ubah ke bentuk campuran, 221 kita bagi 4. 2 tidak mungkin bisa dibagi 4, maka kita langsung ambil 22. Yang hasilnya 22 atau mendekati 22, yaitu 4 kali 5. Di sini 4 kali 5 20, kita kurangkan. Kita kurangkan ternyata ini 2. Ini habis, ini tidak perlu ditulis. 2-nya tidak mungkin dibagi ini. Maka di sini kita turunkan lagi 1. Kita cari perkalian yang hasilnya 21 atau sebelum 21 di perkalian 4, yaitu sama. 4 dikali 5 juga di sini 20. Kita kurangkan sisanya 1. Ini tidak boleh lagi diapa-apakan, cukup sampai sini. Maka kita tuliskan hasilnya, ini ditulis di sini 55. 1 ini sisanya per 4. Ini adalah luasnya. Nanti satuannya adalah cm persegi. Oke, soal yang nomor 6. Diketahui umur Mita 3/4 kali umur Yani. Umur ayahnya adalah 2/3 kali umur Yani. Dan umur ayah adalah 55 tahun. Yang ditanya adalah umurnya Yani 5 tahun yang akan datang dan umurnya Mita 2 tahun yang lalu. Jadi tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Kita misalkan umur Mita itu M, kemudian umur Yani adalah Y, kemudian ayah itu disingkatnya A. Maka kita tuliskan umur Mita 3/4 kali umur Yani sama dengan seperti ini. M sama dengan 3/4 Y. Kemudian umur ayah A sama dengan 2/3 Y. Dan yang diketahui adalah umur ayah 55 tahun, maka A sama dengan 55. Nah, yang ditanya umur Yani 5 tahun yang akan datang, maka nanti ditambah 5 Y-nya. Untuk yang B, umur Mita 2 tahun yang lalu, berarti nanti M-nya dikurang 2. Nah, untuk pengerjaannya kita cari dulu umurnya Yani dengan bantuan
umurnya ayah yang sudah diketahui. Kita tuliskan di bawah sini. Cari umur Yani. Umur Yani dengan bantuan umur ayah tadi. Umur ayah adalah 3/4Y sama dengan, ini kita tuliskan saja di samping sini. Kemudian ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 3 itu 11/4Y sama dengan 55. Y sama dengan 55 dibagi dengan 11/4. Kalau bentuknya seperti ini langsung saja 55 ini kita balik. Dikali tapi dibalik 4-nya di atas, 11-nya di bawah. Kalau sudah kita hitung 55 dibagi 11 itu 5. Kita kalikan 4, hasilnya 20. Umur yang ini sekarang adalah 20. Sekarang kita cari dulu umurnya Mita. Umur Mita kita pakai bantuan yang ini. M sama dengan 3/4Y. Karena Y-nya sudah ada yaitu 20, maka di sini kita tuliskan 3/4 dikali 20. Kita tuliskan. Nah, ini cara hitungnya, ini ke sini kita bagi. 20 dibagi 4 itu adalah 5. 5 kita kalikan dengan 3 ini. Maka umur Mita adalah 15 tahun. Kita sudah dapat umur Yani sekarang. Umur Mita sekarang juga sudah kita dapat. Sekarang kita cari yang A. Umur Yani 5 tahun yang akan datang. Maka Y ditambah 5. Y-nya adalah 20, kita tambahkan 5, 25. Kemudian umur Mita 2 tahun yang lalu, M dikurang 2, M-nya tadi sudah ada 15, kita kurangkan 2, 13. Inilah jawabannya dan inilah cara pengerjaannya. Untuk soal yang nomor 7, ini kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. Kalau sudah baru kita kerjakan bentuk perkalian yang di luar. Nah, ini belum sama. Penyebutnya belum sama, maka kita harus cari dulu. Kita harus cari kelipatan yang sama. Atau kalau ini kita lihat bisa langsung kita kalikan saja. Kita tulis di bawah di samping sini. Negatif 2/5 ditambah 10/11. Nah, yang ini supaya penyebutnya sama, 5 harus kita kalikan dengan temannya ini. Kita kalikan 11, ini juga kita kalikan 11 atasnya. Sekarang 11 kita kalikan dengan si 5, kita tukar. Kalau bawah dikali 5, di atas juga harus dikali 5 seperti ini. Yang belum dihitung itu harus ditulis supaya tidak tertinggal. Nah, kalau sudah ini kita hitung. Yang di atas ini negatif 22/55 ditambah 50/55 dikali. Ini langsung kita ubah boleh. 2 kali 2, 4. 4 ditambah 1, 5/2. Boleh seperti ini. Nah, kemudian setelah kita ubah ini kita hitungnya di sini. Jadi kalaupun dia bentuknya negatif dan positif itu tidak masalah di sini. Kita lihat atasnya saja karena bawahnya sudah sama. Negatif 22 ditambah 50. Andai kata ini yang diminta adalah 22, yang kita punya ada 50. Maka masih punya sisa, berarti hasilnya positif. Sisanya yaitu 28/55. Kemudian kita kalikan dengan 5/2. Nah, ini kita bisa kalikan 28 kali 5. 55 dikali 2 boleh, tapi ini ada yang bisa kita sederhanakan. Ini bisa disederhanakan dengan yang ini. Maka ini kita bagi 5, yang ini kita bagi 5. Kita tulis bawahnya dulu. 28/55 dibagi 5 itu 11 dikali 5 bagi 5 ini 1/2. Nah, ini kalau sudah sekarang ini lagi bisa kita sederhanakan. Ini kita bagi 2, yang ini juga kita bagi 2. Maka 28 kita bagi 2 hasilnya adalah 14/11 dikali 1/2.
2 dibagi 2 ini 1. Jadi jawabannya adalah 14/11. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, hasilnya adalah 1/3/11 seperti ini. Jadi ini bisa kita kalikan dulu 1/1 baru dikecilkan lagi. Tetapi ini adalah cara yang mudahnya untuk menyederhanakan. Untuk soal yang nomor 8, di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Ini tidak masalah. Ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 4 kali 4 ditambah 3. 16 ditambah 3 itu 19/4 dikurang 3 kali 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4/3 ditambah 2 dikali 2, 4. 4 tambah 1, 5/2. Kalau sudah seperti ini, karena bawahnya belum sama, kita cari dulu kelipatan dari 4, 3, dan 2 yang sama. Kita cari kelipatan dari penyebut. Kita cari kelipatan penyebut dari 4, 3, dan 2. Kita cari kelipatannya berarti 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3 itu 12. 4 kali 4 itu 16 dan seterusnya. Kemudian 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Kemudian 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. 3 dikali 5, 15. Dan seterusnya. Perkalian yang 2 juga sama. 2 kali 1, 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 5, 10. 2 dikali 6, 12. 2 dikali 7, 14. Dan seterusnya. Ini hanya digunakan untuk kalian-kalian yang masih belum paham mencari kelipatan di bawahnya. Tetapi kalau sudah lancar, sudah tahu ini berapa kelipatannya. Oke, sekarang kita cari yang sama di tiga-tiganya. Andai kata belum ada yang sama, ini masih harus kita lanjutkan. Tetapi ini sudah kelihatan bahwa yang sama adalah 12. Maka ini semuanya harus diubah menjadi 12. Kita tuliskan dulu di bawah sini. Kita tuliskan soal yang pertama tadi. 5/2. Nah, kemudian bawahnya ini kita kali. Sekarang yang ini 4 kita ubah supaya hasilnya 12. 4 dikalikan. Sekarang ini 4 kita ubah menjadi 12. Maka supaya menjadi 12 kita harus kalikan 3. Karena yang di bawah dikali 3, di atas juga dikali 3. Untuk yang 3 kita ubah menjadi 12, maka harus dikali dengan 4. Yang di atas juga kita kalikan 4. Yang ini 5/2 supaya jadi 12, bawahnya ini harus kita kalikan 6, atas juga dikalikan 6. Kalau sudah semua kita hitung dulu, kita tulis di bawah sini. 19 dikali 3 adalah 19 dikali 3 itu hasilnya adalah 57/12. Ini 16/12. Yang ini adalah 30/12. Kalau sudah sama boleh kita hitung langsung. Ini dulu yang kita hitung. 57 kita kurangkan 16, hasilnya adalah 41/12. Kemudian kita tambahkan dengan 30/12. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 71/12. Kemudian kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Di sini 5, 11/12. Ini adalah hasilnya. Untuk soal nomor 9 di sini penjumlahan dan pengurangan dari bilangan desimal. Ini kita jumlahkan di bawah sini dulu. Yang mau kita jumlahkan adalah 2 yang ini. Yang belum kita hitung, tuliskan ulang di sini supaya tidak lupa. Di sini saya pakai pulpen yang lain.
7,56. Ini bukan 56 bacanya. Setelah koma ini tidak ada satuan puluhan dan sebagainya. Jadi nanti disebutkan angkanya berapapun satu persatu. Kemudian kita tuliskan ini, kita samakan komanya. Baru kita tuliskan di sini 2, 3, 4. Kita tambahkan 6 ditambah 4, 10, simpan 1. Seperti biasa kita tambahkan 7 tambah 2, 9. Ini komanya di sini. Maka ini kita tuliskan di sini 9,90. Atau boleh cuma 9,9. Nah, kemudian kita kurangkan. Kita kurangkan ini, maka 9,9 dikurang, komanya disamakan dulu 3,46. Kita kurangkan 0 dikurang 6 tidak bisa, kita pinjam ke sini. Ini jadi 8, satunya pindah ke belakang. Ini jadinya 10. 10 dikurang 6 ini 4. 8 dikurang 4 ini 4. 9 dikurang 3 ini 6. Maka hasilnya adalah 6,44 ini. Sekarang untuk yang nomor 10, untuk bentuk perkalian kita hitung biasa dulu. 0,13. Perkaliannya biasa. Saya gunakan dulu pulpen yang warnanya hitam. Ini kita kalikan dulu. 3 dikali 4, 12, simpan 1. 3 dikali 5, 15 tambah 1 tadi 6, simpan 1. 3 dikali 2, 6 tambah 1 jadinya 7. Abaikan komanya dulu. Sekarang kita kalikan 1. Saya pakai warna hitam, warna merah. 1 dikali 4 ini 4. 1 dikali 5 ini 5. 1 dikali 2 juga 2. Yang terakhir kita jumlahkan pakai warna hitam. 0 kali 4 itu 0, 0 kali 5 itu 0, 0 dikali 2 itu 0. Kita tambahkan 2, 6 tambah 4, 10, simpan 1. Kita tambahkan jadinya 13. Ini 3, 0-nya tidak usah ditulis. Sekarang kita hitung berapa angka di belakang koma. Ada 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma. Maka kita hitung 1, 2, 3. Beri tanda koma di depan sini. Maka ini hasilnya adalah 3,302.